Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rizky Fadilah, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 dengan NIM 20021126 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan melakukan sebuah wawancara terhadap salah satu pengusaha dengan tujuan pemenuhan tugas mata kuliah IMC. Saya akan mewawancarai salah satu pengusaha yang memproduksi berbagai macam rotan, tetapi merupakan tangan kedua dari sebuah CV. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak wawancara berikut ini. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama Mas Robi sebagai supplier sekaligus tangan kedua dari produksi rotan dari CV-CV yang memproduksi rotan. Langsung saja Mas Robi, Rizky ingin bertanya tentang apa saja produksi rotan yang perusahaan Mas Robi produksi. Kalau untuk dominan yang sekarang diproduksi itu kan rata-rata mix dari rotan, antara lain itu ada yang dari rangka besi, terus di mix dari dekoran rotan natural, dan ada juga yang dari kayu kita mix dari dekoran rotan natural dan sebagainya, masih banyak lagi. Nanti kalau untuk item-item yang sering berjalan itu mayoritas dia untuk outdoor. Berarti bentuknya itu kursi meja Mas? Kalau meja itu set. Beda tapi lebih ke kursi ya? Lebih dominan kursi. Berarti sudah berapa lama Mas Robi jadi supplier rotan ini? Awal 2010 berarti sekarang 2010 berarti 13 tahun. 13 tahun. Untuk orderan yang didapat dari CV itu berarti kisaran satu bulan ada berapa orderan atau gimana gitu? Kalau untuk orderan itu kan tergantung pihak perusahaan menyalurkan ke kita supplier. Kalau untuk kuantiti dalam satu bulan, kalau toh emang permintaan dari pihak buyer itu membludak, ya bisa sampai 3-4 kontainer itu dalam jangka waktu turun satu bulan harus selesai. Tergantung pemesanan dari pihak buyer, terus turun ke pihak CV. Nah, dari pihak CV nanti diturunkan ke kita supplier. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa keuntungan yang didapat dalam satu kali produksi atau kisaran satu bulan gitu? Kalau untuk kita supply itu kan ambil keuntungan dominannya dari harga per piece, dalam artian karena kita di sini sistem kontrak, otomatis keuntungan itu katakanlah dalam satu piece ini minimalnya 5.000 rupiah per piece rotan barang. Satu piece barang 5.000. Iya, itu keuntungannya dalam harga kontrak itu minimal. Adapun posisi maksimal untuk keuntungan per bulan tergantung order yang diturunkan dari perusahaan ke kita, berapa kuantitinya begitu. Dan kadang-kadang ada juga kendala di bahan, itu juga bisa mengurangi dari keuntungan yang kita targetkan. Berarti semakin banyak piece semakin gede keuntungannya. Ya seperti itu. Jadi kita ambil simpulnya, semakin banyak order yang kita terima, ya kemungkinan untuk mengambil keuntungan besar di situ. Berarti paling banyak dalam satu bulan itu berapa ribu piece? Kalau untuk hitungan satu bulan maksimal itu 2-3 kontainer, ya katakanlah bisa sampai 1.200-an. 1.200 piece. Berarti bisa nyampe kisaran puluhan juta ya sebulan. Ya kalau lagi harga kontrak bagus, keuntungan jauh lebih bagus. Ada kala perusahaan memberikan harga kontrak ke supplier dengan harga rendah,
perusahaan ke kita supplier. Nah ya, tadi kan harga kontrak, berarti kalau misal seandainya harga rotan yang naik itu gimana? Kalau untuk ada kenaikan dari harga bahan baku, otomatis kita supplier ada apa namanya, kita juga mengajukan referensi untuk kenaikan harga, dan kenaikan harga tersebut ya tergantung persetujuan dari pihak CV. Kemudian daerah sini kan banyak yang jadi supplier ya mas. Dominannya banyak yang jadi supplier, ini daerah di Plumbon ya. Apa strategi Mas Robi supaya dapat keuntungan yang lebih banyak dari supplier yang ada di sini? Kalau untuk strategi itu paling kita menambah karyawan, penambahan karyawan, terus juga apa namanya, manajemen dalam bahan bakunya juga, dalam artian seminimal mungkin kita menanggulangi pembuangan, dalam artian setidaknya waste yang seharusnya 0, sekian kilo kita kurangi jadi sekian persennya gitu. Jadi untuk angka kerugian ataupun keuntungan bisa diminimalisir dari aspek yang tadi. Kemudian bagaimana cara optimalin penjualannya mereka? Optimalin penjualan supaya setiap bulan itu keuntungannya sama, gimana? Kalau optimalin penjualan itu kembali lagi ke komitmen kita kerjasama dengan pihak CV, karena untuk lolos ke penjualan ekspor tersebut kan melalui marketing. Nah, dari segi marketing ini nanti dia dapatkan order dari pihak buyer, pihak buyer menurunkan order ke CV, CV lari ke kita juga, otomatis kita sebagai supplier ya mendapat tekanan penuh dari pihak CV kalau untuk perihal tersebut. Oke. Ya baik mas, mungkin itu cukup menjawab untuk bagaimana strategi sebuah perusahaan supplier rotan untuk dapat bersaing dalam pemasaran misalnya. Ya, kalau untuk persaingan bisnis itu kan kembali lagi ke bidang strategi marketingnya juga. Dan kebetulan kalau rotan itu kan dominannya untuk kirim ke luar negeri, katakanlah ekspor, dan tergantung pihak buyer juga. Kalaupun mereka bisa menurunkan order banyak ke pihak CV, otomatis yang diuntungkan di sini juga kita sebagai supplier merasa diuntungkan karena order selalu turun gitu, selalu ada gitu. Oh ya, waktu COVID berarti itu kondisinya gimana? Kalau untuk dari CV atau suppliernya juga? Kalau untuk awal COVID agak tersendat, cuman setelah berjalan 1 tahun alhamdulillah lancar. Setahun setelah COVID mulai ada perkembangannya. Ada perkembangan. Nah, untuk saat ini kemungkinan karena efek resesi juga jadi agak menurun. Bisa dikatakan menurun, bukan agak menurun, bisa dikatakan menurun untuk angka penerimaan job order ini. Apa tuh faktor resesinya? Berarti kayak misalnya bahan bakunya naik? Enggak. Jadi kemungkinan besar pemesanan dari pihak buyer luar negeri sana belum nyampe ke kita ataupun belum nyampe ke CV itu ya akibat resesi. Iya, akibat resesi tersebut karena mungkin krisis dari negara-negara Eropa juga kan. Belum stabil di situ. Oke. Saat ini. Terima kasih Mas Robi, cukup segitu yang saya mau tanyakan. Terima kasih banyak waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.